Timnas Indonesia siap balas kekalahan saat jamu Cina di kandang sendiri. Ayo kita dukung terus Garuda ya. Ada satu janji Sintayong di sisa kualifikasi Piala Dunia. Masih ada 6 laga untuk Timnas Indonesia. Hitung-hitungan peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia setelah kalah dari Cina, dan peluang itu masih sangat terbuka lebar. Indonesia dikalahkan Cina, JIJ langsung minta maaf dan siap bangkit di laga kandang lawan Jepang dan Arab. Selengkapnya hanya di Ryan Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Kiper Timnas Indonesia Martin Paes mengakui kekalahan 1-2 dari Cina di matchday keempat. Ia pun mau kekalahan itu tak jadi beban, sebab masih banyak lagi laga yang harus diperjuangkan, seperti saat melawan Jepang dan Arab Saudi di Jakarta pada November 2024 mendatang. Ya, Timnas Indonesia menelan kekalahan dari Cina pada malam tadi. Memang Timnas Indonesia bermain sangat dominan, namun skuad Garuda kurang efektif dalam memanfaatkan peluang. Sepasang gol untuk tim Dragon dicatatkan Abdul Weli di menit 21 dan Jang Yuning di menit 44. Sedangkan skuad Garuda berupaya menyamakan kedudukan, hanya mampu mencetak 1 gol melalui via Tom Hayu. Hasil ini menjadi kekalahan perdana bagi Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada 3 pertandingan sebelumnya, pasukan Sintayong berhasil mengimbangi Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Martin menegaskan Timnas Indonesia hanya kurang beruntung dalam laga melawan Cina. Kiper FC Dallas itu menuntut skuad Garuda melupakan kekalahan dan bangkit kembali pada pertandingan selanjutnya. Ia pun berujar, sayangnya malam kemarin bukan malam kami. Masih banyak lagi yang harus kami perjuangkan. Hari-hari yang lebih baik akan datang. Sampai jumpa di bulan November di Jakarta nanti, kata Martin Paes. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar yang positif ya, serta dukunganmu untuk skuad Garuda. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong siap usung misi balas dendam usai kalah dari Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong meminta anak asuhannya segera move on dari kekalahan ini. Timnas Indonesia harus mempersiapkan diri saat menjamu Jepang dan juga Arab Saudi pada November nanti. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memberi ucapan selamat kepada lawan usai meraih 3 poin perdana mereka. Sintayong pun berujar, pertama-tama selamat untuk Cina. Kedua tim, Cina dan Indonesia, keduanya punya keinginan kuat di laga ini. Mungkin Cina lebih punya keinginan menang lebih kuat. Meskipun kita kalah, kita telah melakukan yang terbaik. Kita punya penampilan yang bagus. Ini bukan akhir, jadi kami akan menyiapkan persiapan lebih baik di laga selanjutnya. Kami berharap bisa menampilkan penampilan yang lebih baik, kata Sintayong. Timnas Indonesia kalah meski lebih banyak menguasai bola. Total skuad Garuda menguasai bola lebih dari 70% penguasaan bola dan menciptakan lebih banyak peluang emas. Sintayong mengaku anak asuhannya kurang beruntung pada laga ini. Selain itu, dirinya siap untuk membawa Timnas Indonesia balas kekalahan atas Cina saat di kandang sendiri. Laga tersebut bakal terjadi pada 5 Juni 2025. Jadi sedikit ada keberuntungan yang terjadi ketika kami tidak mencetak gol lebih banyak. Apapun yang Anda katakan, saya pikir kami mendominasi laga ini, dan laga selanjutnya di tahun depan di kandang kami akan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Cina, kata Sintayong. Ini adalah kekalahan pertama timnas kita di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda pun tertahan di posisi kelima grup C dengan 3 poin. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong memiliki janji menarik setelah kalah di kandang Cina. Sintayong bertekad untuk menyiapkan timnya yang lebih baik. Timnas Indonesia diketahui masih menyisakan 6 laga lagi di putaran ketiga kualifikasi ini. Sintayong pun berujar, tapi ini bukan akhir dari segalanya. Timnas Indonesia bakal mempersiapkan dari lebih baik untuk pertandingan berikutnya dengan kondisi yang jauh lebih baik, kata Sintayong. Hitung-hitungan peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Cina. Setelah melalui 4 pertandingan grup C kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia tertahan di 5 dengan koleksi 3 angka. Namun jika melihat fakta yang ada, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia memang masih terbuka lebar. Timnas Indonesia saat ini hanya terpaut 2 angka dari Australia yang menempati posisi kedua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis di Piala Dunia. Kemudian dari 6 laga sisa ke depan, 4 diantaranya digelar di kandang sendiri. Asumsi terbesarnya akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun stadion manapun yang dipilih PSSI sebagai markas diharapkan memberikan atmosfer positif kepada skuad asuhan Sintayong nantinya.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai timnas Indonesia butuh 15 poin untuk lolos ke Piala Dunia sebagai runner up grup C. Berhubung timnas Indonesia sudah mengemas 3 angka, itu berarti skuad Garuda membutuhkan 12 angka lagi, tambahan dari 6 laga yang tersisa. Secara realistis, tambahan 9 angka yang dimaksimalkan timnas Indonesia saat menjamu Arab Saudi pada matchday ke-6 itu terjadi pada 19 November, Bahrain di matchday ke-8 25 Maret, dan Cina di matchday ke-9 di 5 Juni. Sementara itu 3 poin sisanya bisa didapatkan saat timnas Indonesia menjamu Jepang di matchday ke-5, yaitu terjadi di tanggal 15 November. Tandang ke markas Australia di matchday ke-7 20 Maret dan ketika main di markas Jepang pada matchday pamungkas 10 Juni 2024. PSSI telah mempersiapkan pemain keturunan seperti Kevin Dix yang bisa diharapkan sudah bisa tampil saat Indonesia menjamu Arab Saudi dan Jepang di bulan depan. Selanjutnya Maret 2025, pemain-pemain lain seperti Jairo Redwall hingga Oli Romeni diharapkan bisa bergabung. Karena itu peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia masih terbuka lebar. Terus berikan doa dan dukungan terbaik Anda kepada negara ini, yaitu skuad Garuda. Timnas Indonesia berharap bisa menang di laga lawan Cina di matchday keempat grup C. Meski demikian, Sintayong memutuskan melakukan rotasi. Sayangnya Indonesia akhirnya gagal meraih kemenangan, 1 poin pun bahkan tidak bisa dibawa pulang. Sebab Cina menang 2-1 atas Indonesia. Itu kekalahan perdana merah putih di putaran ketiga ini. JIJS yang bermain sejak awal di pertandingan Cina versus Indonesia. Ia bermain penuh sampai laga berakhir. Tak lama setelah pertandingan usai, JIJS memberikan reaksinya terkait kekalahan tersebut. Dalam story di akun Instagram pribadinya, ia meminta maaf pada para supporter merah putih, khususnya untuk mereka yang hadir di stadion. Ia tak memberikan sepatah kata pun, namun Jai memberikan emot 2 tangan tos yang kerap diartikan sebagai gestur untuk meminta maaf. JIJS tampil tak setangguh biasanya di pertandingan ini. Di babak pertama ia cukup kerepotan dalam duel-duel udara dengan pemain depan Cina. JIJS bahkan kalah dalam duel udara di proses terciptanya gol pertama Cina. Di babak kedua penampilannya memang lebih baik. Hal ini memang tak lepas dari performa Cina yang lebih bertahan. JIJS pun kerap mengawali serangan dari lini belakang. Menurut catatan, JIJS melepaskan 97 operan dan 89 diantaranya sampai sasaran. Ia juga mencatatkan 1 tembakan ke gawang. Tembakan itu tepat ke sasaran. JIJS juga mencatatkan 1 dribble sukses yang melepaskan 5 operan ke area pertahanan lawan. Selain itu, ia juga mencatatkan 10 umpan panjang dan 5 diantaranya sampai ke target. JIJS juga tercatat melakukan intercept dan 3 recoveries. Ia juga 7 kali memenangkan duel perebutan bola, 3 diantaranya di darat dan 4 di udara. Jai pun mencatatkan rating 6,9 di laga tersebut.